Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, dalam 1 minggu belakangan ini santer ya di media sosial, yaitu perseteruan antara Kang Haris Setianto atau pesulap merah ya, sebetulnya namanya itu ya, dengan Bapak Ustadz Hakim Bawazir, salah seorang ahli spiritual yang memang membuat tayangan-tayangan di media sosial di YouTube tentang siar dalam gelap, yang dimana dalam tayangan-tayangan tersebut ada proses mediumisasi, yaitu yang dikatakan adalah proses dimana memasukkan makhluk gaib dari bangsa jin gitu kan ke tubuh mediator gitu, yang mana hal ini kemudian mendapatkan kritikan, bahkan seperti serangan dari pesulap merah sendiri. Pesulap merah menyatakan bahwasanya hal tersebut hanyalah settingan gitu kan, karena Bapak Hakim beserta timnya ini mengadakan settingan katanya. Selain settingan, itu merupakan pembohongan publik, dan orang-orang yang terlibat dalam mediumisasi menurut pesulap merah adalah yang mengalami halusinasi. Itu versinya pesulap merah gitu kan. Apapun itu teman-teman, hal ini sebenarnya juga menjadi perhatian untuk kita, saudara-saudara kita yang seiman, karena memang tayangannya ini juga bersifat dibungkus dengan sesuatu yang religius gitu kan. Untuk pesulap merah saya sendiri, saya pun nggak setuju gitu kan, kalau kemudian berlebihan gitu kan. Berlebihan dikatakan dalam sebuah tayangan, dia mengatakan bahwasanya membeberkan adanya ahli-ahli agama, ustadz ataupun ahli agama diciptakan, dia kemudian ada yang dikerak neraka. Itu mungkin seperti ya orang-orang yang ahli agama yang kemudian melakukan pembohongan. Saya pikir itu suatu klaim yang terlalu jauh ya. Bukan hak kita menentukan seorang manusia, makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, sebagai penghuni neraka ataupun surga, karena kita nggak tahu. Bahkan diri kita sendiri pun kita nggak tahu. Sekalipun event kita merupakan amalan kita amalan surga, akhir hayat kita pun kita nggak tahu. Karena memang kalau yang dikatakan pesulap merah kerak neraka itu kan sebetulnya itu adalah orang-orang munafik ya. Ayatnya innal munafikina fi darkil asfali minan nar, bahwasanya orang-orang munafik itu adalah keraknya neraka. Sedangkan yang dituju, yang diasosiasikan ini saya nggak percaya, nggak yakin gitu kan. Karena orang munafik adalah orang-orang yang memang masuk beragama Islam tapi hati kecilnya membenci Islam. Dan saya pikir saudara-saudara kita nggak tahu gitu kan. Saya rasa enggak lah gitu kan. Kalau kemudian mereka sedikit melenceng, itu nggak bisa dimasukkan dalam klaim tersebut. Artinya di sini pesulap merah udah terlalu jauh gitu kan, terlalu jauh gitu kan. Saya pikir kalau kemudian ada kesalahpahaman itu kan bisa didiskusikan gitu kan. Dan saya pikir dari pihak Bapak Hakim Bawazir juga sudah dengan tangan terbuka kan mau menerima pesulap merah untuk diskusi, tabayun, ngobrol bareng, kemudian juga untuk pembuktian. Beliau sepertinya juga bersedia gitu kan. Kalau di sini kan kita bertanya-tanya, akhirnya kan pesulap merah malah kemudian bikinin konten-konten aja, nggak menjawab kemudian tanggapan dari Bapak Hakim Bawazir. Sininya juga membawa tokoh-tokoh lain yang memang memiliki channel YouTube gitu kan, yang kaitannya juga dengan makhluk-makhluk gaib gitu kan. Ini kita juga meragukan akhirnya gitu kan, niat daripada pesulap merah ini gitu. Terlepas dari itu ya biasalah itu media sosial, tapi yang jelas kalau membahas tentang kegaiban tentunya juga perlu kita diskusikan ya. Kita kalau orang Muslim, orang Islam, tentunya referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis gitu kan. Di Al-Quranul Karim disebutkan
difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 59 ya. Wa indahu mafatihul ghaibi, dan di sisinya Allah itu kunci-kunci gaib ya. La ya'lamuha illahu, dan enggak ada yang tahu tentang hal-hal yang gaib itu kecuali Dia. Di beberapa keterangan lain kecuali kepada para nabi dan rasul yang Dia kehendaki ya, enggak semua ternyata. Di ayat yang lain pun disebutkan tentang sesuatu yang gaib, yaitu di surat An-Naml ya teman-teman, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakanlah ya Muhammad, la ya'lamu man fis samawati, enggak ngerti itu katanya, enggak ada yang ngerti. Semua yang ada di langit, samawati ini langitnya jamak ya, bukan samau. Kalau samau langit kita satu, samawati langit-langit, berarti semua sampai langit ketujuh kan. Wal ardi, dan juga di bumi, tentang sesuatu yang gaib, ghaiba ilallah, kecuali Allah yang tahu di situ. Ini jelas sekali dalilnya bahwasanya kemudian segala sesuatu kegaiban itu adalah hak darinya Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kemudian kenapa kemudian kita mendatangi ahli-ahli yang mengatakan mengetahui kegaiban itu yang disebut kahin, dukun atau araf, itu kemudian disejajarkan dengan orang yang musyrik gitu kan. Karena di sini orang-orang yang mengaku melihat sesuatu yang gaib jauh ke depan, bisa meramal ke depan, itu sebenarnya memposisikan dirinya seperti Allah Subhanahu wa taala secara nggak langsung tanpa orangnya sadari gitu kan. Kalau kita lihat daripada dua ayat tersebut ya udah jelas sekali ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Cuma Allah lah yang tahu, kunci-kunci gaib itu ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala, dan yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakanlah Muhammad bahwasanya tidak ada satupun di langit sampai yang langit ketujuh dan yang di bumi gitu kan, tentang sesuatu yang gaib kecuali Allah gitu kan. Inilah kemudian diperkuat dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW itu kan, yang diriwayatkan Sofia ya, istrinya Nabi Muhammad kan. Man ata, bismillahirrahmanirrahim, man ata arafa fasa'alahu min sayin lam tuqbal lahu sholatu arba'ina lail. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Sofia istrinya Nabi Muhammad, barang siapa ini mendatangi seorang araf, yaitu peramal yang bisa meramal melihat masa depan, nanti ini begini begitu sesuatu yang gaib tuh, kemudian dia menanyakan sesuatu, fasa'ala kasai'in insai'in, menanyakan sesuatu pada araf tersebut, pada tukang ramal tersebut tentang sesuatu yang gaib, lam tuqbal lahu sholatu arba'ina lail, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam gitu kan. Artinya di sini beberapa ulama ya, Imam Nawawi gitu kan radhiyallahu anhu, menjelaskan bahwasanya tidak diterima sholatnya, artinya di sini sholatnya tidak mendapatkan pahala gitu kan. Tapi kemudian untuk menggugurkan sholatnya itu, kewajiban sholat sudah gugur kewajiban sholatnya, tapi tidak mendapatkan pahala. Di hadis yang lain diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda itu kan, hadis riwayat Ahmad nih teman-teman, man ata, bismillahirrahmanirrahim, man ata arafa au kahin, man ata arafa au kahin fasodakotu, man ata kahinu ala au arafa fasodakotu fasodakotu bima yakulu fakotha kafaro bima unzila alal Muhammad. Nah, dari hadis ini dijelaskan bahwasanya barang siapa mendatangi seorang kahin au arofa atau seorang peramal, kemudian fasodakotu bima yakulu, kemudian membenarkan membenarkan apa yang diucapkan oleh kahin tersebut ataupun arof tersebut, peramal tersebut,
Fakot kafar bima unzila ala Muhammad. Sungguhnya dia orang tersebut sudah kafir ya, sudah mengingkari terhadap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat mengerikan sekali ya namanya hal-hal yang berkaitan dengan gaib. Oleh karena itu ini kan kalau kemudian orang bertanya-tanya ini kan kemudian mau memberikan nasihat gitu kan, kemudian mau memberikan pencerahan yang didatangi adalah tempat-tempat yang sarang kemusyrikan. Ya sepertinya memang bagus gitu kan. Tapi di situ kemudian kita nggak tahu, kita mulai berinteraksi dengan sesuatu kita yang nggak ngerti gitu kan. Bayangkan ketika kita datang kepada seorang kahin gitu kan, seorang kahin ataupun araf, yang dikatakan kahin sama araf ini kan dari bangsa manusia yang merupakan walinya syaitan di muka bumi gitu. Itu ancamannya sangat jelas ketika kita di hadisnya yang diriwayatkan oleh Sofiyah yang pertama, radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya itu datang aja kita nanya sesuatu pada kahin atau araf tersebut tidak diterima sholat kita selama 40 malam. Kemudian kalau kemudian kita datang kepada araf ataupun kahin gitu kan, kemudian meyakini kebenaran apa yang mereka ucapkan, kita sudah kafir, ingkar kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Saya bilang ini kita ke walinya aja ya, ke bangsa manusia yang menjadi kahin atau araf itu larangannya sangat keras. Kemudian kalau kemudian kita berinteraksi apalagi dengan makhluk gaib golongan jinnya ini kan. Karena kalau yang araf sama kahin ini kan kita tahu tindak tanduknya orangnya seperti apa, karena wujudnya manusia gitu kan. Nah kalau makhluk gaib gitu kan, kita lebih nggak tahu lagi. Mereka tahu kita nggak bisa melihat mereka. Kalaupun kita bisa melihat mereka, pasti bukan wujudnya yang asli gitu kan. Pasti bukan wujudnya yang asli gitu kan. Ketika itu sudah merupakan orang yang terpengaruh oleh sihir bangsa mereka, sehingga seyogianya mereka merasa melihat, tapi sebetulnya juga yang dilihat juga pastinya bukan yang sebenarnya gitu kan. Karena nggak ada satupun yang tahu kan wujud bangsa jin yang sebenarnya seperti apa gitu kan. Nah yang jelas kalau bangsa jin banyak yang kemudian beralasan ini kan jin-jin muslim, jin-jin Islam gitu kan. Hati-hati teman-teman, karena bangsa jin ini kita nggak tahu yang mana yang syaitan ataupun yang mana itu bangsa jin muslim, kita nggak pernah ngerti gitu kan. Karena mereka bisa mengaku-ngaku, bahkan di Al-Quranul Karim di salah satu surah di Al-Quranul Karim disebutkan bahwasanya bangsa jin bahkan bisa menyamar menjadi seorang malaikat gitu kan. Ahaula iyakum budun gitu kan. Bahkan sempat bertanya nih Allah Subhanahu wa taala pada para malaikat, apakah mereka ini haula iyakum tak budun gitu kan. Apakah mereka ini mereka yang menyembah kalian, apakah mereka ini sesat di jalan mereka sendiri, apakah mereka ini orang yang menyembah kalian gitu kan. Para malaikat bilang, Maha suci engkau ya Allah gitu, engkaulah pelindung kami. Dan mereka bahkan mereka menyembah para jin gitu kan, dan mereka mengimani para jin tersebut. Ini sangat berbahaya gitu kan. Bahkan diberitakan di Al-Quranul Karim gitu kan, para bangsa jin itu ternyata juga bisa menyamar menjadi para malaikat gitu kan. Bahkan diberitakan di salah satu ayat di Al-Quranul Karim, faida qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, bahwasanya sebelum kalau kita mau mulai membaca Al-Quranul Karim, artinya kita harus kemudian berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari godaannya setan gitu kan. Artinya di sini ketika orang baca ayat suci Al-Quran pun, setan ini masih berusaha untuk menggoda kita, untuk memasukkan angan-angan tertentu pada keinginan kita gitu kan, di akal pikiran kita. Dan dia berhasil ya, bapak moyangnya berhasil menipu Nabi Adam alaihissalam, salah satu nabi ya. Ini nabi makhluk yang terpintar dari kalangan manusia, karena ilmunya yang mengajarkan Allah Subhanahu wa taala, itu pun ditipu, dibohongi oleh Pak Iblis yang mengaku menjadi penasehatnya. Ini suatu yang perlu dicermati oleh para praktisi, saran saya, karena memang kesananya sudah melenceng tambah jauh ya. Cerita tentang moksa lah, tentang raja-raja yang ada di dalam sejarah yang mungkin kita belum tahu kebenarannya, kemudian sama makhluk gaib dititipi, dikasih pusaka segala macam. Ini ketara ya, sudah mulai kan ada sesuatu yang di dunia ini ada yang jelas-jelas hitam, ada yang putih, ada yang abu-abu. Kalau kemarin saya abu-abu kalau lihat itu, kalau sekarang udah mulai bergeser ke arah yang memang agak jauh mendekati hitam gitu kan. Bercerita tentang kesaktian pusaka, pertarungan dengan makhluk gaib, gimana makhluk gaib kemudian bisa
menimbulkan efek gitu, menguasai pikiran dan menggerakkan tubuh manusia. Kalaupun ada dulu ruqyah zamannya Nabi Muhammad SAW adalah mengusir makhluk gaib ya untuk keluar dari tubuh manusia. Itu pun yang dibacakan ayat-ayat pilihan dan Nabi Muhammad tidak banyak berinteraksi di situ kan. Uhrud ya Allah, uhrud ya Allah sampai 3 kali gitu kan, dan ditepuk dadanya. Di riwayat lain ada yang dipercikan ludah di mulutnya, dipukul punggungnya itu kan. Bahkan kemudian dibacakan ul inuka bila natilahi tamah, aku mengutukmu dengan laknatnya Allah yang maha sempurna. Nggak ada. Jadi kalau sekarang kemudian menjadi suatu suatu yang meluas itu kan, semua orang diruqyah juga, itu zaman dulu kan enggak, karena memang yang ditanamkan Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam bukan dengan ruqyah. Walaupun ada kasus-kasus ruqyah tapi bukan sesuatu yang begitu urgent gitu kan. Nabi Muhammad membentuk para sahabat, para pengikutnya seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dengan nilai-nilai tauhid gitu kan. Nilai-nilai tauhid. Bahkan Umar bin Khattab pun ketika tauhidnya sangat tinggi, dikatakan ada syaitan yang kemudian berjalan kemudian mau berpapasan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, belok saking takutnya di sini. Artinya memang yang paling utama ya saya tetap setuju ya memang dengan ketauhidan. Kalau kemudian semua diruqyah, semua orang nanti diruqyah semua ada, ya pastinya ada jengkorinya, ada ininya kan, yang kita nggak ngerti gitu kan. Kita nggak ngerti karena itu bisa menimbulkan nanti tipu daya yang kita juga nggak ngerti gitu. Tampilan-tampilan kegaiban itu tipu daya, sungguhnya mereka kan bisa menipu sehingga nanti timbullah rasa besar gitu kan, bahwasanya ini bisa menyembuhkan. Setiap ketemu pasti bangsa jin ketakutan. Itu bisa saja mereka bersandiwara sesuai yang gaib dan kita nggak ngerti. Artinya memang di situ ada batasan-batasan ketika kemudian berinteraksi dengan makhluk yang gaib. Bayangkan kita bertemu walinya saja, walinya bangsa gaib, bangsa setan dan jin dan setan ini, yang wali-walinya kan adalah para kahin dan arwah saja, kita nggak diterima sholatnya sampai kemudian 40 hari. Bahkan kalau kemudian kita meyakini apa yang diomongkan ini, kita akan sudah dinyatakan mengingkari apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ngeri banget ya. Nauzubillah min zalik. Kita kalau bisa memang dilindungi Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tampilannya sekarang memang kita bisa nonton dengan mudah di media sosial. Apalagi kemudian yang ditanya diajak berinteraksi, diajak ngobrol, walaupun itu sekedar bertanya tentang hal-hal yang bersifat sejarah, itu makhluk gaib itu kan, yang manusia aja yang bisa kita lihat kita nggak ngerti, apalagi makhluk gaib. Dan kalaupun mereka ada klaim bisa melihat, itu pun melihatnya ini ketika dibandingkan dengan para sahabat ketika Abu Hurairah menangkap sesosok makhluk yang mencuri kurma di bulan Ramadan, kemudian Ibnu Mas'ud menangkap suatu makhluk yang disebutkan itu jin yang mau mencuri makanan di rumahnya. Ini kan para sahabat juga nggak bisa sesukanya, memang ketika dalam kondisi tertentu aja, habis itu juga nggak bisa lihat lagi kan. Kalau ini memang kemudian mampu melihat tuh sana. Ini harus berhati-hati ya. Saya juga cuma sebagai seorang muslim, saya anggap sebagai saudara ya, ini masukan saja gitu kan. Bukan seperti pesulap merah, ini sepertinya sudah terlalu jauh gitu kan. Mengasosiasikan orang tertentu seperti menghakimi gitu kan. Yang jelas-jelas janganlah. Ini Bapak Hakim Bawazir juga saudara kita, seiman setakwa. Kalaupun ada silang pendapat, perbedaan itu wajar. Ya itu beliau sudah terbuka, tangan terbuka mau menerima si Kang Haris Tiono ya, katanya Bapak Hakim Bawazir kemarin, untuk bersowan ke tempat mereka, atau mungkin Ustadz Hakimnya nanti yang sowan ke tempatnya pesulap merah untuk berdiskusi, untuk tabayun yang mana yang memang bisa berargumen gitu kan, yang mana yang melenceng, yang mana yang salah gitu kan, dan juga bisa disiarkan lewat media sosial gitu kan. Itu sangat baik gitu kan. Juga bisa dilakukan pembuktian di situ kan. Yang jelas kita semua berharap kita semua bersaudara, sesama seiman, setakwa, kita saling berwasiat dalam kebenaran, berwasiat untuk meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja teman-teman. Oke gitu teman-teman, sudah panjang obrolan saya. Akhir kata, salam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.